semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembahasan soal ASPD Matematika bagian kedua. Soalnya, perhatikan gambar. Di depan teras rumah Pak Madya terdapat taman yang bentuknya tampak seperti gambar tersebut. Untuk menjaga agar tanaman di taman itu tetap subur, Pak Madya memupuknya setiap 3 kali sehari. Pak Madya menghabiskan pupuk 10 ml per meter persegi. Banyak yang diperlukan setiap melakukan pemupukan adalah, berarti sebelum kita menghitung pupuknya, kita terlebih dahulu harus menghitung luas tamannya. Karena kan nanti ini dia satuannya 10 ml per meter persegi. Nah, untuk menghitung luas tanamnya atau luas tamannya, itu nanti kita harus melihat, oh ini ternyata bentuk permukaan tamannya itu adalah bentuk persegi panjang dikurangi dengan 1/4 lingkaran. Ya enggak? Berarti nanti untuk menghitung luas taman, kita harus terlebih dahulu menghitung luas persegi panjang dikurangi dengan luas 1/4 lingkaran. Nah, untuk lebih menghitung atau untuk lebih mempermudah menghitung, kita ubah satuannya ke cm dulu. Berarti yang awalnya 2,3 meter jadi 230 cm. Ketika nanti luas taman itu sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas 1/4 lingkaran. Nah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kemudian luas 1/4 lingkaran berarti 1/4 dikali pi r kuadrat. Nah, ini panjangnya 230 dikali 180. Dikurangi 1/4 dikali, kebetulan ini 70 itu adalah jari-jarinya. Berarti nanti pi-nya kita pakai 22/7 dikali R-nya tadi adalah 70 kali 70. Nah, kemudian kita hitung. 230 kita kalikan 180, nanti hasilnya 41.400 dikurangi. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 70 dibagi 7 hasilnya 10. 22 dan 4 itu kita bagi 2. 22 bagi 2 11. 4 dibagi 2 2. Kemudian ini 10 sama 2-nya, 10 bagi 2 itu 5. Berarti kita tinggal menghitung 11 dikali 5 dikali 70. Hasilnya 3.850. Nah, berarti nanti dia hasilnya adalah 41.400 dikurangi 3.850 adalah 37.550 cm persegi. Jadi satuannya masih ke cm persegi. Karena di sini yang diminta itu meter persegi, berarti harus kita ubah ke meter persegi. Berarti naik 2 tangga ya. Berarti kita bagi 10.000 karena satuannya cm persegi. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 3,755 meter persegi. Nah, ini adalah luasnya. Tadi Pak Madya menghabiskan pupuk 10 ml per meter persegi. Dia itu memupuknya berapa? 3 hari, setiap 3 hari sekali ya. Setiap 3 hari sekali. Tapi nanti untuk menghitung banyak pupuknya, berarti tinggal kita kalikan 10 kan? Berarti banyak pupuk 3,755 dikali 10. Berarti nanti hasilnya 37,55 ml.
Atau kalau di jawaban nanti itu yang A ya? Iya, yang A. Oke. Next. Ini adalah soal tentang sudut. Perhatikan gambar berikut. Nilai X adalah, nah ini untuk membantu kita menghitung, kita menggunakan garis sejajar atau garis lurus dan sejajar dengan dua garis ini. Jadi kita garis di tengah-tengah ini, maaf ya garisnya nggak lurus ya. Harusnya garisnya lurus. Nah nanti kalau garisnya lurus itu bisa kita temukan 140 dan sudut di sini itu hubungannya adalah dalam sepihak. Nah, ketika ada dua sudut yang hubungannya dalam sepihak, berarti nanti kalau dijumlahkan itu hasilnya 180. Berarti untuk mencari bagian yang di sini itu adalah 180 dikurangi 140. Berarti hasilnya 40 derajat. Nah, kemudian untuk yang di sebelah sini, yang kecil ini, atau saya menggunakan warna yang berbeda. Yang di sebelah sini, ini yang merah ini sama yang 60, ini hubungannya adalah dalam berseberangan. Nah, kalau dalam berseberangan, itu besar sudutnya sama. Berarti nanti kalau yang ini 60 derajat, berarti sini juga 60 derajat. Yang biru tadi dia 40 derajat ya. Berarti otomatis nilai X-nya nanti adalah 40 derajat ditambah 60 derajat. Berarti nanti hasilnya 100 derajat atau yang C. Jadi ini menggunakan hubungan garis-garis di antara dua garis sejajar. Sudut-sudut di antara dua garis sejajar. Ada sepihak, ada sehadap, dalam sepihak, luar sepihak, dalam berseberangan, luar berseberangan. Nah, itu perlu kalian pelajari lagi. Oke, untuk soal selanjutnya ini adalah soal tentang lingkaran. Diketahui sudut AOB berarti yang di sini itu adalah 98 derajat. Yang ditanyakan nilai dari sudut ACB ditambah sudut ADB ditambah sudut AEB. Nah, kita lihat sudut AOB itu kan dia namanya sudut pusat. Nah, kemudian sudut ACB dan sudut ADB dan sudut AEB ini dia kebetulan adalah sudut keliling. Nah, kebetulan lagi kalau kita lihat ketiga sudutnya ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Berarti nanti sama besar sudut kelilingnya. Jadi sudut ACB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut AEB. Dan ternyata sudut ACB ini dia ada dan sudut AOB itu kan dia menghadap busur yang sama. Berarti sudut ACB itu setengah dari sudut pusatnya atau sudut AOB-nya. Berarti setengah dikali 98 derajat. Berarti hasilnya 49 derajat. Berarti karena tadi besarnya sama, nilai dari sudut ACB ditambah sudut ADB ditambah sudut AEB itu adalah 49 derajat ditambah 49 derajat ditambah 49 derajat. Nanti hasilnya 147 derajat. Jadi jawabannya yang D. Next. Nah, ini adalah soal tentang transformasi. Nah, soal transformasi itu nanti kalian harus paham tentang translasi, refleksi, kemudian
rotasi, dan juga dilatasi. Nah, di sini bayangan titik P yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 5 dilanjutkan dengan translasi 2-8 adalah P double aksen 6,5. Koordinat titik P-nya adalah, nah ini kebalikan ya, jadi titik P-nya atau titik awalnya itu belum diketahui, yang diketahui titik akhirnya. Nah, berarti kita misalkan titik P-nya itu X, Y. Berarti kan nanti X, Y-nya itu yang pertama direfleksikan dulu kan ya, direfleksikan itu dicerminkan. Direfleksikan dengan garis Y sama dengan 5. Nanti kan dia hasilnya P aksen itu X1, Y1. Nah, ini bayangan pertamanya juga belum ada. Tapi nanti bayangan pertamanya X1, Y1 itu nanti ditranslasikan dengan 2-8. Nah, nanti ada bayangan kedua P double aksennya 6,5. Nah, berarti sebelum kita mencari X, Y, kita cari dulu X1, Y1-nya. Atau kita cari dulu bayangan pertamanya. Nah, kalau translasi itu kan kita tambah ya. Berarti nanti X1 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, kalau kita mau mencari X1-nya, berarti nanti 6 dikurangi 2. Berarti X1-nya sama dengan 4. Nah, lakukan hal yang sama untuk Y. Berarti Y1 ditambah minus 8 sama dengan 5. Berarti nanti Y1 sama dengan 5 ditambah 8. Karena awalnya negatif, pindah ruas jadi positif. Berarti Y1-nya sama dengan 5 tambah 8, 13. Berarti di sini 4,13. Berarti di sini juga 4,13. Nah, berarti untuk mencari X, Y-nya itu kan nanti kita pakai refleksi. Kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan H gitu ya, refleksi. Garis Y sama dengan H, yang awalnya nanti X, Y, itu nanti bayangannya itu X, 2H min Y. Berarti X-nya kan tetap sama. Berarti nanti X-nya, kalau X1-nya 4, berarti nanti X-nya di sini juga 4. Nah, yang berubah hanya Y-nya. Berarti kan nanti 2H min Y itu sama dengan bayangannya, sama dengan 13-nya ini kan. Hanya itu 5, berarti 2 dikali 5 dikurangi Y sama dengan 13. 2 dikali 5, 10, min Y sama dengan 13. Nah, berarti kalau kita mau mencari Y-nya, kita pindah ruas kan? Berarti ini Y-nya pindah ruas jadi positif, 10 min 13. 10 dikurangi 13, hasilnya negatif 3, sama dengan Y. Jadi Y-nya di sini adalah negatif 3. Jadi untuk refleksi Y sama dengan H itu yang berubah adalah nilai Y-nya. Berarti ini sebagai bayangan dari nilai Y-nya. Jadi bayangannya di sini 13, kemudian H-nya 5, baru kita mencari Y-nya. Oke, untuk video kedua ini cukup. Nanti akan saya lanjutkan di video ketiga membahas soal-soal ASPD Matematika bagian ketiga. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.